Aku ingin pernikahan aku dengan Andra dipercepat, Om. Bagaimana kalau minggu ini? Pinta Sonya kepada Tuan Miller. Kalau itu sih terserah kamu dan Andra saja. Om tidak masalah. Justru lebih cepat lebih baik. Justru Tuan Miller sangat senang jika Andra dan Sonya segera menikah. Tuan Panji pun tertawa kecil, akhirnya kita akan segera menjadi besan. Aku sudah tidak sabar ingin segera menggendong cucu, Tuan Miller. Tuan Miller menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ya, cucu kita pasti sangat tampan dan cantik seperti ayah dan ibunya. Keduanya pun tertawa bersama. Begitu pula dengan Sonya, dia sangat merasa bahagia, akhirnya Tuan Miller dan ayahnya telah menyetujui rencana pernikahannya bersama Andra akan dipercepat. Sementara itu di kantor utama perusahaan Struik, Sadrina nampak kebingungan, apakah dia harus menerima tawaran dari Andra? Bukankah tawaran dari Andra sangat menguntungkan untuknya? Lagian pernikahan mereka hanya sementara. Walaupun seumur hidup tidak sekalipun dia bermimpi akan menjadi istri dari musuh bebuyutannya itu. Akan tetapi, bagaimana dengan Steve? Sadrina ingin sekali melupakan pria itu. Dia tidak sanggup membayangkan jika dia harus menjadi adik ipar dari pria tersebut. Sungguh Sadrina sangat merasakan bimbang hari ini. Aku tidak bisa. Bagaimana bisa aku menikah dengan seorang pria yang paling menyebalkan di dunia ini? Sadrina tidak sanggup membayangkannya jika dia harus menjadi istrinya Andra. Andra mendengus kesal ketika mendengar penolakan dari Sadrina. Kamu pikir aku juga mau menikah dengan kamu? Seandainya Andra tidak meneruskan perkataannya, tadinya dia ingin berkata jika seandainya dia bukan pria impoten, dia tidak mungkin mau menikah dengan Sadrina. Ya sudah, kalau begitu buat apa kamu melamar aku? Lebih baik aku menjadi pembantu kamu selama 1 tahun, daripada aku harus menikah dengan kamu. Setelah berkata seperti itu Sadrina memilih untuk segera keluar dari ruangannya Andra. Sadrina pun segera berdiri dari duduknya, akan tetapi dia dibuat terkejut ketika Andra menarik tangannya, membuat dia terjatuh ke pangkuan pria itu. Aku tidak menyuruh kamu untuk memikirkannya. Apa kamu lupa bahwa aku sudah membeli kamu? Itu artinya kamu adalah milikku, kamu harus mengikuti apapun yang aku perintahkan. Ucap Andra dengan nada tegas kepada Sadrina yang sedang duduk di pangkuannya. Bahkan pria itu memeluk pinggang Sadrina. Sadrina menelan selaiva memandangi wajah Andra yang sangat dekat dengannya. Namun, dia sedikit terkejut ketika merasakan ada sesuatu yang keras dan menonjol di balik celana Andra. Andra bergegas melepaskan Sadrina, sehingga Sadrina segera berdiri, walaupun pikiran wanita itu melanglang buana, bahkan matanya nakal sedikit melirik ke balik celana Andra yang terlihat ada yang menonjol. Sebesar apa itu? Sadrina ingin menepuk jidatnya sendiri. Bisa-bisanya dia berpikiran kotor terhadap musuh bebuyutannya itu. Cepat keluar. Aku harus bekerja. Andra malah mengusir Sadrina, pria itu terlihat salah tingkah, mungkin karena takut Sadrina tahu bahwa burung perkututnya tiba-tiba saja berdiri ketika Sadrina terjatuh dan terduduk di pangkuannya Andra. Tapi pembicaraan kita belum selesai. Selesai. Sudah kubilang, tidak ada kata penolakan, mak lampir. Aku akan menikahimu. Kamu harus ingat bahwa aku sudah membeli kamu dari mucikari tua itu. Andra berkata dengan penuh penekanan.
Sadrina hanya bisa mendengus kesal, dia segera keluar dari ruangannya Andra. Kemudian dia mengoceh sendiri setelah keluar dari ruangan pria tersebut, "Ya Tuhan, mengapa cobaanku begitu berat? Bagaimana mungkin aku harus menikah dengan si Grandong Andra?" Kemudian Sadrina menelan selaiva ketika mengingat saat dia terjatuh ke pangkuan Andra, tepatnya dia terduduk di pangkuan pria itu. Dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di balik celana pria tersebut. Tak dapat dia membayangkan sebesar apakah itu. Wajah Sadrina merah merona, dia menggelengkan kepalanya. "Jangan dibayangkan, Sadrina. Walaupun seandainya kamu terpaksa harus menikah dengan si Grandong, jangan biarkan dia meniduri kamu." Tanpa Sadrina sadari, dari kejauhan terlihat Steve baru saja keluar dari ruangannya. Pria itu nampak terkejut ketika melihat Sadrina yang baru saja keluar dari ruangannya Andra. "Itu kan Sadrina?" Hal tersebut membuat hati Steve dipenuhi dengan tanda tanya. Untuk apa Sadrina menemui Andra di ruangannya? Ada hubungan apa di antara mereka? Dia sangat berharap tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka berdua. Sungguh dia tidak akan bisa menerimanya jika seandainya ada hubungan spesial di antara Andra dan Sadrina. Steve masuk kembali ke dalam ruangannya. Pria itu terlihat sangat kesal sekali setelah melihat Sadrina keluar dari ruangannya Andra. Padahal dia sangat tahu tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Andra kalau sedang berada di kantor, dia memang selalu bersikap tegas. Untuk apa Sadrina menemui Andra di ruangannya? Ada hubungan apa di antara mereka berdua? Bukankah selama ini mereka bermusuhan? Steve nampak gelisah, padahal dia ingin bisa melupakan Sadrina, membuang perasaannya kepada wanita itu. Tapi tetap saja dia sangat tidak rela jika seandainya Sadrina memiliki hubungan spesial dengan adik tirinya itu. Steve menggelengkan kepalanya, "Gak. Kayaknya gak mungkin kalau mereka memiliki hubungan spesial. Aku sangat tahu, Andra itu sering berkencan dengan banyak wanita. Aku sangat tahu kriteria wanita seperti apa yang Andra kencani. Sadrina bukanlah tipenya Andra. Tidak mungkin Andra tertarik pada Sadrina. Apalagi sekarang ini Sadrina jatuh miskin. Mereka tidak selevel." Steve duduk di kursi kebesarannya, dia melonggarkan dasinya, pria itu terlihat sangat gelisah. Sebenarnya ingin sekali dia mengejar Sadrina dan mengatakan bahwa sebenarnya dia sangat mencintai Sadrina, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia akui bahwa dia sangat pengecut. Apalagi saat ini dia sudah berkencan dengan Alin. Tapi Steve tidak bisa membuang rasa penasarannya. Dia akan merasa tenang setelah memastikan bahwa Sadrina tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Andra. Sehingga dia segera menghubungi orang suruhannya. "Halo, Leon. Aku ingin kamu mencari tahu Sadrina tinggal di mana saat ini." Steve harus tahu dulu di mana Sadrina tinggal. Setelah itu dia baru akan menyuruh Leon untuk mencari tahu ada hubungan apa antara Sadrina dengan Andra. "Baik, Tuan." Andra terlihat gelisah, karena dia sangat kesulitan untuk membuat adiknya tidur kembali. Bagaimana bisa dia keluar dari ruangannya kalau di balik celananya terlihat ada menonjol seperti itu? Sungguh memalukan. Andra pun mengelus-elusnya dengan lembut, "Hei John, cepatlah tidur. Lu itu bodoh atau apa? Mengapa lu selalu bereaksi terhadap si mak lampir? Padahal dadanya kecil, bohnolnya tidak terlalu besar, dan..." Andra tidak meneruskan perkataannya, karena dia sangat merasakan gelisah ketika membayangkan
Tubuh Sadrina saat dalam keadaan membuat jakunnya naik turun dan tenggorokannya seakan terasa kering. Der, der, der. Andra mendengar ponselnya bergetar, dia segera meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Andra pun membaca pesan yang dikirim oleh seorang wanita bernama Vekhi. Bahkan wanita itu mengirimkan foto kepada Andra ketika dia hanya mengenakan lingerie yang sangat terlihat seksi. Hai Andra. Bagaimana kalau malam ini kita berkencan di hotel? Walaupun hanya mengenakan lingerie, Andra sudah dapat membayangkan bahwa Vekhi adalah seorang wanita yang memiliki ukuran dada yang sangat besar, mungkin ukurannya sekitar 40 cm. Dan bokhongnya juga terlihat besar dan berisi. Tubuhnya bagaikan gitar Spanyol. Sangat sesuai dengan seleranya. Tapi mengapa tidak membuat dirinya berhasrat sama sekali? Bahkan sekarang, sang Joni akhirnya bisa tidur dan terlelap kembali. Rasanya Andra ingin mentertawakan dirinya sendiri. Apakah ini kutukan untuknya karena saat masih sekolah sering mengerjai Sadrina? Hei John, lu itu benar-benar gak bisa diajak kompromi. Lu sama sekali gak tertarik pada tubuhnya Vekhi. Dia sangat seksi iho. Andra mengomeli burung perkututnya. Runtuh sudah harga dirinya, jika semua orang tahu bahwa sebenarnya dia telah menyandang gelar sebagai impoten. Padahal jiwanya Casanova, tapi rupanya dia masih perjaka. Der, der, der. Ponsel Andra bergetar kembali, dia melihat ada satu buah pesan yang dikirim oleh ayahnya kepadanya. Andra, malam ini kamu harus datang ke mansion. Kita akan makan malam dengan keluarganya Sonya, sambil membicarakan rencana pernikahan kalian. Sonya ingin pernikahan kalian dipercepat. Andra sangat kesal setelah membaca pesan dari sang ayah, dia pikir dengan dia berciuman dengan Sadrina di depan Sonya, Sonya akan menyerah. Tapi rupanya wanita itu masih saja mengharapkannya, malah ingin mempercepat rencana pernikahan mereka. Tapi Andra rasa ini adalah kesempatan untuknya agar membuat keluarga Sonya kecewa kepadanya. Dia akan memperkenalkan Sadrina di depan keluarganya Sonya, bahwa dia sudah memiliki calon istri. Dan akan membatalkan rencana pernikahannya bersama dengan Sonya di hadapan keluarganya dan keluarga Sonya. Andra pun segera mengirim pesan kepada Sadrina. Mak Lampir, nanti sore kamu harus datang ke Salon Star. Aku akan menunggu kamu di sana.